Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita bisa kembali berjumpa dalam Samas edisi 2 April 2022. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita naikkan sebuah pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Dalam waktu ini, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan, serta bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, renungan Samas kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-43 sampai dengan yang ke-57, dengan tema Persepakatan Membunuh Yesus. Saya akan membacakan ayat yang ke-49 sampai dengan yang ke-50. Demikian. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Keluarga damai, pernyataan dari imam besar Kayafas yang tadi kita dengar tidaklah muncul secara tiba-tiba. Kisahnya dimulai sudah sangat panjang sebelumnya. Kalimat itu dilontarkan imam besar Kayafas dalam rapat Sanhedrin atau mahkamah agama yang dihadiri oleh para imam dan para ahli kitab. Rapat itu diadakan setelah orang-orang Farisi mendengar kabar yang tampaknya mengejutkan serta meresahkan mereka. Kabar itu mereka dapat dari orang-orang yang melayat ke tempat Maria, saudara Lazarus. Mereka menceritakan tentang kejadian luar biasa yang mereka saksikan, yaitu Lazarus yang sudah mati selama 4 hari dibangkitkan kembali oleh Yesus. Para anggota Sanhedrin atau mahkamah agama ini resah setelah mendengar kabar itu. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya.
dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Mereka memiliki kekhawatiran yang bukan tanpa dasar juga. Mereka takut kalau dengan adanya cerita yang luar biasa itu, makin banyak pula orang yang mau mengikut Tuhan Yesus dan mengakuinya sebagai Mesias. Banyaknya orang itu bisa membawa pada pemberontakan yang membahayakan bait Allah yang suci dan juga membahayakan keselamatan umat Yahudi secara keseluruhan. Tampaknya mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus datang membawa visi kemesiasan yang bertujuan membangkitkan kembali masa emas kerajaan Israel seperti dahulu. Mereka tidak mengerti visi Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Kerajaan seperti apa yang hendak dibangunnya. Jangankan orang-orang Farisi, bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun masih kesulitan memahami kerajaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Imam besar Kayafas menyampaikan idenya untuk mencegah itu, yaitu mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan banyak orang. Artinya, Tuhan Yesus harus disingkirkan, dibunuh. Kayafas dan Allah tampak memiliki kesamaan di sini, yaitu ingin menyelamatkan. Meskipun demikian, ada perbedaannya juga. Kayafas tahu ancaman yang terjadi jika pengikut Yesus makin banyak. Ancaman itu tidak hanya tentang bait Allah, tapi juga orang-orang Yahudi, termasuk dirinya yang adalah seorang pelayan bait Allah dan pemimpin umat Yahudi. Sebagai pemimpin, tentu saja ada konsekuensi yang ia akan dapatkan jika dirinya tidak bisa mengatur rakyatnya. Perbuatan Tuhan Yesus, segala kebaikan dan karyanya bagi Kayafas bukanlah tanda berkat dari Allah, namun adalah ancaman, tanda bahaya. Dan ancaman harus dihilangkan demi keamanan rakyatnya, dan tentu saja demi keamanan dirinya. Tetapi Allah berbeda. Allah tidak pernah ingin menyelamatkan dirinya sendiri ketika ia hendak menyelamatkan manusia. Karena Allah hakikatnya adalah penyelamat, bukan pihak yang perlu ditolong dan diselamatkan. Allah juga tidak mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan manusia. Tetapi justru karena kasih-Nya lah Allah mengorbankan diri melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Itulah yang menjadi pembeda. Manusia bisa saja mengorbankan orang lain demi keselamatan dirinya. Tapi Allah, Ia mengorbankan diri untuk menyelamatkan manusia yang dikasihinya. Keluarga damai, mampukah kita untuk senantiasa melihat kasih Allah itu? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk melihat visi Tuhan bagi dunia ini. Biarlah kasih Allah ada di dalam hati kami. Kasih untuk menolong dan menyelamatkan sesama. Bukan kasih pada diri sendiri hingga mengorbankan orang lain untuk keselamatan diri. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, selamat mensyukuri hari yang Tuhan beri. Tuhan memberkati. Amin.